Mungkin ngomong sedikit tentang keadaan obat di Puskesmas Bawai. Pengadaan obat berubah, diadakan semua, disupport semua sama dinas. Ya. Mungkin ngomong sedikit tentang keadaan obat di Puskesmas Bawai, khusus untuk pelayanan keswanya. Oke, untuk pelayanan obat, case-nya itu sebelum ada dokter spesialis kejiwaan, psikiater, itu hanya mengikuti anggaran-anggaran atau rencana sebelumnya, rencana pengadaan obat sebelumnya. Hanya mengikuti yang sudah ada, tanpa istilahnya diperbarui, dievaluasi, mungkin butuh obat-obat apa saja, tanpa di-upgrade SDM-nya, dokternya sendiri atau perawatnya. Oh, ternyata pemberian obat itu salah atau bagaimana. Tidak ada. Tidak dievaluasi. Entah itu tidak dievaluasi atau saya tidak tahu, karena saya kebetulan dokter baru 1 tahun, atau sudah pernah sebelumnya pelatihan, atau saya tidak tahu. Tapi keadaan saya saat datang seperti itu. Yang sudah ada sebelumnya, yang ada sekarang ini. Oke. Dan saya hanya di poli terapi lanjut. Jadi obat yang sudah diberikan semua, saya berikan resep sesuai dengan yang sudah ada dulu, tanpa adanya tapering off atau penurunan dosis. Begitu juga penggantian obat, macam kemarin, jadi 2 jalan sama-sama, mood stabilizer dan antipsikotik, dan akhirnya nanti mood stabilizernya hilang, antipsikotiknya seumur hidup, atau sebaliknya. Nah, itu kita yang tidak tahu, betul-betul ikut yang dulu-dulu. Kondisinya seperti itu. Sekarang datang dokter ahlinya, pengadaan obat berubah. Mulai sekarang di anggaran perubahan, obat-obat yang penting untuk kejiwaan, yang urgensi untuk ini, entah itu obat suntiknya, obat minumnya, diadakan semua, disupport semua sama dinas. Sesuai anjuran dari dokter ahlinya. Selama ini sebelum ada pengadaan pun banyak kosong. Padahal Fater sendiri inginnya stigma atau mindsetnya puskesmas itu berubah. Jadi obat-obat yang jelek di puskesmas ternyata ada, dan ini belum berjalan, belum diperbarui. Jadi Fater pinginnya ambil di puskesmas, Fater arahkan itu sudah benar. Tapi mohon maaf, kita belum ada, kosong, kita harus resepkan luar, sedangkan mereka makan setengah mati juga di rumah, harus tebus itu resep. Masalah ekonomi, betul. Jadi ya ini perlu dicarikan solusinya bagaimana, dan kebetulan semoga saja segera bisa terrealisasi dengan adanya campur tangan dari dinas juga, pengadaan, terus pendataannya jelas, sehingga diakomodasi, difasilitasi lebih baik lagi untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa seperti itu. Iya, memang puskesmas harus, selain saya kira ada 3 pos untuk obat itu. Pertama, obat program Kemenkes, yang kita ajukan permintaannya, datanya ke Dinkes Kabupaten ajukan permintaan obat ke provinsi. Yang kedua itu obat dari Dinkes untuk puskesmas, pengadaan melalui pelelangan. Yang ketiga, saya kira puskesmas sendiri bisa mengadakan obat. Dan yang keempat, rumah sakit. Kalau supaya masyarakat tidak terlalu pergi jauh ke ID untuk beli obat, lebih baik lari ke air ramu. Dan pasien kan banyak dan pasti dan jangka panjang.
long term. Iya, mengadakan lebih sebanyak-banyaknya itu tidak akan kedaluarsa dan rutin tiap hari. Kalau flu kan orang bisa cukup istirahat, minum air pepaya dan lain-lain, orang bisa. Iya. Tapi kalau gangguan jiwa, seperti yang Pak Roland juga bilang kemarin, ada yang seumur hidup itu dijadikan vitamin. Vitamin Poinnya otak. itu, Ya. saya juga dapat kata kunci inspirasi. Oh, obatnya disebut vitamin. Orang yang dengan gangguan jiwa curiga, Ya. bilang itu waham ya, vitamin. Oh ini bukan racun, bukan apa nih, ini vitamin. Buat saya sehat, kuat, bisa beraktivitas. Jadi sugestinya itu dapat begitu. Kalau nanti edukasi dengan lintas sektor bisa juga kita dilibatkan, bisa juga perlu kita sediakan waktu untuk ada bersama mereka di desa atau Ya. camat. Nah, itu yang coba kita rencanakan juga di IND. Kalau selama ini kita edukasi saat bongkar pasang saja. Ya. Nah, sekarang kita mau rencanakan supaya bukan tunggu bongkar pasung, tapi kita prioritaskan desa-desa yang pasiennya cukup banyak. Ya. Ada yang sampai 19 satu desa atau satu kelurahan itu kan. Ya, Pater, bagus sekali idenya. Jadi nanti ketika saya mau sosialisasi di mini loka karya lintas sektor, mungkin saya akan hubungi Pater untuk luangkan waktu, bicara, kita tunjukkan gambar, terus kita tunjukkan data di desa Bapak segini, untuk yang bawah, kecamatan bawah, desa Bapak segini. Jadi mereka, ini masalah, ayo kita kerja sama-sama, bareng-bareng. Saya tidak bisa kerja sendiri. Jadi saya materinya Dr. Roland saya bawa, tapi di sisi lain Pater masuk juga untuk yang langsung terjun ke lapangan, yang sudah lihat foto-fotonya, saya explain by gambar. Mungkin Pater omong pengalaman, tidak menjelaskan mungkin seperti yang kemarin ke kami, tapi cuman by gambar saja. Itu luar biasa pasti pengaruhnya. Oh nih cuman sama datanya saja, ini segini jumlahnya, segini, ini semuanya segini. Oh oke, ayo kita anggarkan di desa, ada dana desa luar biasa itu banyaknya. Kita itu dana desa itu. Nah itu. Iya. Saya kira soal dana desa kan sekitar berapa? 10% untuk kesehatan. Ya. Dan justru kalau kegiatan kesehatan bukan puskesmas yang sediakan anggaran, puskesmas yang sediakan tenaga, Untuknya. desa yang sediakan anggaran. Iya. Beberapa desa yang dapat dana desa sistemnya seperti itu. Jadi SDM mereka kurang, dengan dana desa mereka datangkan SDM untuk bantu pelayanan kesehatan. Begitu. Yang di puskesdes itu ya. Ya betul, puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu. Iya, pustu. Itu tenaganya dibiayai oleh desa. Ada beberapa desa dibiayai oleh desa. Jadi bulan mereka digaji, mereka bantu persalinan, ibu hamil. Di bawah koordinasi puskesmas. Ya. Begitu. Jadi yang bidan-bidan desa yang dipekerjakan sama desanya itu atas rekomendasi dari puskesmas, itu juga sebagai pendamping desa di bidang kesehatan, pendamping lurah, atau misalnya mereka ada pertemuan itu mereka yang kasih data-data kesehatan di daerah itu. Jadi sini tangan kanan kesehatan itu mereka. Terkait langsung dengan pasiennya, kalau di gambarannya ke depan itu puskesmas bawah itu bagaimana layanannya? Semuanya bebas pasung, bisa kita canangkan itu.